Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Berlin Putra dengan NIM 23650062. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program yang telah saya buat. Untuk yang pertama, program yang saya akan buat, yang akan saya jelaskan adalah contoh program yang memakai if. Untuk yang pertama yang akan kita buat adalah package dengan nama, terserah yang kalian akan berikan nama apa, tapi di sini saya berikan nama program satu. Kemudian ada import Java Intel Scanner. Ini berfungsi untuk ketika kita memasukkan input saat kita merunnya nanti. Kemudian ada publish class problem satu. Setelah itu kita buat publish static footman string as. Kemudian di bawahnya ada variabel n bertipe data integer. Kemudian di bawahnya lagi ada string x sama dengan gagal, bervariabel x bertipe data string, kemudian nilainya adalah gagal. Kemudian kita sistem out printkan nilainya. Setelah itu ada statement if. Jika n lebih besar sama dengan 60, maka x-nya akan mencetak bahwa lulus. Kemudian di bawahnya ada sistem outprint X. Kita ketika kita merunnya maka hasilnya akan seperti ini. Ketika kita memasukkan nilai 60 maka dia akan mencetak lulus. Tapi ketika kita memasukkan nilai di bawah dari 60 maka hasilnya akan gagal. Intinya adalah program ini meminta pengguna untuk memasukkan sebuah nilai melalui input keyboard. Selanjutnya ada contoh program yang memakai if else. Di program ini kita disuruh untuk memasukkan dua angka, yaitu yang pertama kita buat adalah integer a, B. Selanjutnya kita membandingkan kedua angka tersebut. Setelah itu jika statement if-nya a lebih besar dari b, maka program akan mencetak bahwa a yang lebih besar dari b diikuti dengan nilai a. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka else-nya yang akan muncul. Kemudian, jika B lebih besar dari A, maka program akan mencetak bahwa B lebih besar dari A diikuti dengan nilai B. Kemudian, jika kita merunning-nya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Contoh, ketika kita memasukkan angka pertama ada 10, 40, dan angka kedua 60, maka program akan mencetak angka terbesarnya adalah angka kedua yaitu 60. Intinya program ini eh, menyuruh pengguna untuk membandingkan kedua angka dari program yang memakai if else. Selanjutnya ada contoh program nestatif dan multikondisi. Di program ini kita disuruh untuk membandingkan ketiga angka dengan menggunakan program nestatif dan multikondisi. Jika A lebih besar dari B, jika A lebih besar dari B, maka program akan menginput lagi bahwa jika A lebih besar dari C lagi. Jika ya, maka program akan mencetak bahwa A yang lebih besar. Tapi jika B yang lebih besar dari A dan B lebih besar dari C, jika ya, maka program akan mencetak bahwa B yang lebih besar. Sama seperti juga C, jika C lebih besar dari A dan C lebih besar dari B, maka program akan mencetak bahwa uh, nilai C yang lebih terbesar. Coba kita running, maka contoh runningannya yaitu seperti ini. Ya. Umpama kita ketik umpama 20, umpama di sini kita ketik 20, kemudian dan lagi banyak 50, setelah itu ini adalah 100. Maka program akan mengingat bahwa angka terbesar adalah C. Intinya adalah program ini menyuruh kita untuk membandingkan ketiga angka ini. Kemudian pengguna akan memasukkan nilai sesuai yang akan dia inginkan. Kemudian selanjutnya program ini sama seperti yang tadi, yaitu pertama-tama kita membuat integer a, b, c. Kemudian membandingkan ketiga angka tersebut dengan menggunakan program nestatif dan multikondisi. Jika a lebih besar dari b, maka program akan mencetak bahwa a yang lebih besar dari b. Setelah itu, jika b lebih besar dari c, maka program akan menginput lagi bahwa b yang lebih besar dari c. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, jika B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C, maka program kemudian akan mengurutkan setiap nilai yang akan kita masukkan nanti. Kemudian program akan memasukkan mohon maaf, akan mengurutkan seperti ini, yaitu yang pertama jika A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, maka program akan mencetak A, B, C. Kemudian jika A lebih kecil dari C, maka program akan mencetak A, C, B. Setelah itu C, A, B.
Kemudian jika program mencetak lagi yaitu AC, maka program akan mencetak BAC. Kemudian sama seperti yang di atas yaitu BC, B lebih kecil dari C, maka program akan mencetak BCA dan CBA. Setelah itu kalau kita program, maka kalau kita running, maaf, running seperti ini, maka coba kita masukkan informasi 10, informasi 10, kemudian kita enter lagi yang B-nya adalah 20 dan yang C-nya adalah 50, maka program akan mencetak angka yang akan diurutkan yaitu 10, 20. Maka angka yang diurutkan adalah A, B, A, angka yang diurutkan adalah A, B, C. Nah, yang intinya program ini mengurutkan dan angka yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kemudian dia akan mengurutkan ketiga angka tersebut. Selanjutnya ada contoh program kondisi logika operator not. Di sini kita disuruh untuk memasukkan dua angka, yaitu pertama-tama kita masukkan integer a, b. Setelah itu, jika a lebih besar dari b, jika kondisi tersebut terpenuhi, maka program akan mencetak a lebih kecil sama dengan b. Artinya di sini jika a lebih besar dari b, maka program akan menginput bahwa nilai a yang lebih kecil sama dengan b. Kemudian jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, artinya else-nya, maka program akan mencetak bahwa A lebih besar sama dengan B. Artinya bahwa bahwa A lebih besar dari B. Kemudian ketika kita running, maka programnya contohnya kita memasukkan 80, kemudian kita memasukkan 40, kemudian kita memasukkan lagi 90, maka program akan menentukan bahwa 40 lebih kecil sama dengan 90. Maka kondisi terpenuhi. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini kondisi tidak terpenuhi. Sama contoh yang seperti di bawah tadi yang saya jelaskan. Nah, di program ini intinya dia menentukan hubungan antara kedua nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya ada contoh program kondisi logika operator N. Di sini kita disuruh untuk memasukkan sebuah nilai. Maka di sini kita tulis integer n. Kemudian setelah itu, setelah kita memasukkan nilai, kita disuruh untuk memenuhi syarat dari nilai tersebut. Jika nilai yang dimasukkan adalah 80 dan 90, maka Anda dinyatakan lulus. Jika kondisi tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka Anda akan gagal. Kemudian jika kita running, maka hasilnya seperti ini. Nah, jika Anda lulus, maka nilai Anda lulus. Nah, jika nilai yang kita input selanjutnya tidak lulus, contohnya 70, maka Anda dinyatakan gagal. Yang intinya program ini menentukan bahwa Anda memenuhi syarat, yaitu Anda lulus. Selanjutnya, di contoh program seleksi dengan switch case. Nah, di program ini kita disuruh untuk memasukkan nilai. Lebih tepatnya mungkin sebuah scores atau sebuah penilaian. Nah, di sini kita menggunakan switch case. Switch case ini berguna untuk mengevaluasi sebuah nilai. Untuk case pertama yaitu sistem outprint kurang sekali. Di sini kita mengevaluasi nilai untuk menentukan bahwa jika kita mengetikkan satu, maka dia akan mencetak kurang sekali. Jika dua maka kurang, jika tiga maka cukup, jika empat maka baik, dan jika lima maka baik sekali. Dan kemudian ada default sistem outprint. Ini adalah nilai yaitu input Anda salah, silakan input angka 1 sampai 5. Dia ini ketika kita memasukkan angka di luar dari 1 sampai 5, maka dia akan mencetak bahwa inputan Anda salah. Maka contoh runningannya ada seperti ini. Nah, jika kita memasukkan satu, maka dia akan mencetak kurang sekali, dan begitu seterusnya. Kemudian jika kita running lagi, kemudian kita memasukkan sebuah angka di luar dari 1 sampai 5, maka dia akan menginput, contohnya kita tulis 7, maka dia akan mencetak bahwa inputan Anda salah. Silakan input angka 1 sampai 5 lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari program-program sebelumnya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.